Kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Kita tidak akan dapat melihat jauh ke masa depan tanpa terlebih dahulu mengenal sejarah kita. Sejarah kita akan menentukan warisan yang akan kita berikan untuk generasi berikutnya. Dan ternyata kita dapat menjadi pengendali sejarah dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Dalam studio Good News telah hadir narasumber yang tidak asing lagi, yaitu pasangan suami istri Samiton Pangela dan Ani Pangela. Pasangan ini akan berbagi dengan kita mengenai pentingnya mengenal sejarah dalam hidup kita dan tentunya akan mengajarkan banyak kepada kita bagaimana penghormatan kita kepada orang tua dapat menentukan kehidupan kita di masa depan. Tetap bersama kami dan saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. History Driver hanya di Good News Program. Tentunya semua orang ingin menjadi pembuat sejarah, pengemudi sejarah. Nah, kita mau belajar hari ini dari Bapak Samiton Pangela. Nah, Pak, bisa dijelaskan nggak bagaimana caranya kita tuh mau mempersiapkan diri menjadi History Driver ini, Pak? Setiap orang sadar atau tidak sadar, dia pasti mengemudikan sejarahnya. Ya. Artinya, kalau dia tidak mengemudikan sejarahnya, sejarah itu akan terjadi tapi dikemudikan orang lain. Nah, ketika kita mau mengemudikan sejarah kita, seringkali kita lupa bahwa sejarah yang kita sedang kemudikan ini ada kaitannya dengan sejarah yang sudah lalu, atau sejarah orang tua kita, atau sejarah kita masih kecil dan sebagainya. Sehingga disitulah masalah seringkali muncul. Waktu saya ingin pulih dengan istri saya, waktu saya bergumul, ingin supaya hubungan saya dengan istri saya dipulihkan, pernikahan saya dipulihkan. Nah, Tuhan mengajar saya, bagaimana mungkin kamu dapat dipulihkan dan menerima istri kamu apa adanya, sementara saya belum dapat menerima dan mengasihi orang tua saya, khususnya mama saya, apa adanya. Sebenarnya saya dengan papa dan mama saya juga bukan anak dengan orang tua yang punya masalah yang terlalu fatal. Artinya saya tidak pernah membenci, maki-maki, tidak ada dendam, tidak ada sesuatu yang saling musuhan. Hanya barangkali karena perilaku atau tabiat yang kita rasa kurang nyambung. Gap literasi mungkin, Pak? Saya merasa bahwa mama saya tidak mendengarkan, tidak memahami. Saya merasa bahwa mereka semakin tua jadi semakin tanda kutip cerewet dan berulang-ulang. Sebenarnya kan hal-hal ini sebenarnya sederhana. Tetapi ketika kembali tadi masalah yang pernikahan saya yang berantakan itu ingin dipulihkan, saya baru tahu bahwa ternyata salah satu puzzle yang saya mesti miliki adalah hubungan saya dengan orang tua saya. Nah, masalahnya saya baru tahu ketika saya pergi ke konselor. Lewat berbagai tes, berapa ratus pertanyaan, keluarlah diagnosa. Pak Sam punya masalah dengan ayah bapak. Lalu masalahnya apa? Ketika saya ingin masuk ke dalam kehidupan ayah saya tanpa sadar menutup diri. Dan lalu kemudian dari situ saya menelusuri. Sehingga baru saya sadar bahwa ternyata benarlah kata Alkitab di dalam Maliaki 4 ayat 6 mengatakan bahwa kalau hubungan ayah dengan anak atau orang tua dengan anak tidak dipulihkan, maka segala sesuatu besar kemungkinan untuk berantakan. Nah, masalahnya saya baru tahu ketika saya pergi ke konselor. Lewat berbagai tes, berapa ratus pertanyaan, keluarlah diagnosa. Pak Sam punya masalah dengan ayah bapak. Lalu masalahnya apa? Ketika saya ingin masuk ke dalam kehidupan ayah saya tanpa sadar menutup diri. Dan lalu kemudian dari situ saya menelusuri. Sehingga baru saya sadar bahwa ternyata benarlah kata Alkitab di dalam Maliaki 4 ayat 6 mengatakan bahwa kalau hubungan ayah dengan anak atau orang tua dengan anak tidak dipulihkan, maka segala sesuatu besar kemungkinan untuk berantakan. Nah, Bapak bisa ceritakan lalu kemudian setelah Bapak menyadari hal itu, langkah-langkah pemulihan apa yang kemudian terjadi dalam hubungan Bapak dengan orang tua? Nah, ketika saya sadar bahwa
ada masalah nih. Masalah ini berkelanjutan karena ini merupakan skenario setan. Artinya papa saya dengan opa saya atau orang tuanya juga sempat tidak bicara 25 tahun. Nah, urusannya dan masalahnya tidak perlu kita utarakan di sini. Tapi sebelum kakek saya meninggal, mereka pulih dan bahkan kakek saya meninggal di pangkuan ayah saya. Nah, tanpa sadar rupanya ayah saya juga punya luka-luka kan. Nah, luka-luka ini yang membuat dia tanpa sadar menutup diri. Sehingga ketika saya masih kecil, walaupun tiap hari main catur bersama dia, saya pijitin dia, tidak terjadi hubungan dan dialog. Menurut Pak Julianto, ini istilah psikologisnya adalah fear of intimacy. Nah, itu barangkali ayah saya alami dan tanpa sadar, karena saya mau masuk berkali-kali ke dalam hidup ayah saya dan tertutup, sehingga saya pun tanpa sadar mengalaminya. Dan apa yang terjadi? Saya waktu pacaran saya berusaha dekat. Tapi ketika sudah nikah, saya punya masalah dengan fear of intimacy itu. Sehingga tanpa sadar saya juga mulai menutup diri. Nah, ketika saya mulai menutup diri, tentu istri saya kan merasa nggak nyaman. Merasa jadi ada sekat dan sebagainya. Lalu berbagai Tapi konflik. bukannya kebanyakan memang laki-laki lebih pendiam dan menutup diri daripada perempuan nih Pak? Nah, jadi Bukan masalah analisa itu ya? bukan. Justru setelah itu saya melangkah minta Tuhan pulihkan. Nah, lewat proses ternyata saya baru sadar Tuhan sangat serius ingin memulihkan kita dengan orang tua. Dan akhirnya hubungan saya dengan ayah dipulihkan. Dan saya tulis itu di buku saya karena ini kalau diceritakan di sini akan memakan waktu. Tapi indah banget sehingga ketika setelah dipulihkan saya nyaman ngobrol sama papa berjam-jam dan bahkan setiap kata, setiap apapun saya jadi ingin dengar dan yang saya takut adalah papa saya berhenti bicara alias meninggal. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.